dari kecil nggak tahu agama. Oh gitu ya. Agamaku itu apa aku juga nggak pernah ngikutin. Aku dibilang agamaku Islam, aku juga nggak pernah ngaji, aku nggak pernah sholat. Aku sampai gedenya segini nggak pernah namanya sholat itu baca Al-Fatihah yang kayak gimana belum. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Karena dengan subscribe, kalian telah membantu channel Ngasopati untuk berkembang banyak dan menyajikan video-video terbaru lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngasopati channel. Hari ini kita akan ngobrol tentang dunia malam dengan Mbak Melda sebagai narasumbernya, dan teman saya yang bisa ya sedikit memberikan informasi tentang dunia malam bagaimana. Selamat sore Mbak Melda. Itu Mbak Melda ini cuma sekedar teks ngobrol saya kita. Ini Mbak Melda tuh asli dari Salatiga? Bukan. Oh. Aku asli dari Karanganyar. Oh, dari Karanganyar. Berarti sampai sini tuh kan ya perantauan ya berarti. Iya. Ini sudah lama di Salatiga? Iya, lumayan sih. Dari 2 tahun. Dulu sampean itu masuk, kalau ini panggilan gimana? LC atau gimana taruh? Ya, aksi besar dekat besar. Besar sekali ya. Ya, oke. Oh gitu ya. Itu bagaimana sih kayak sistem kerjanya, kayak kesehariannya itu? Ya, sistem kerjanya ya kita nyanyi dibayar per jam. Ya cuma gitu keseharian kita ya kan. Kita buka kafe, kita kerja, terus kafe kita tidur. Ya udah gitu aja. Tapi dari pengalaman Anda sendiri ya, ini yo agak nggak enak ya, tapi pernah nggak sampai dapat customer yang kok kurang aja, kok kurang bikin saya nyaman atau gimana, pernah nggak? Maksudnya customernya yang nggak nyaman apa aku yang nyaman? Dari pribadi yang nggak nyaman. Dari saya yang Iya. Iya sering kalau itu kadang customer itu kan namanya customer itu orangnya beda-beda ya. Iya. Jadi kadang kita juga dapat yang enak, kadang juga dapat yang nggak enak. Nggak enaknya itu kalau customernya udah mabuk. Tapi dari pribadi sampean sendiri sih ya, saya bekerja di dunia malam seperti ini dari tahun ke tahun, mungkin bisa dikatakan sama ya depan kita. Sebenarnya sampean itu gimana? Kalau dari pribadi tadi apa tadi? Ya kalau dibilang terima ya nggak terima sih, kalau dibilang nggak terima ya pilihan terakhir harus kerja kayak gini, mau kerja apa lagi? Gitu ya. Tapi keinginan pribadi sampean sendiri itu kayak saya udah capek di dunia seperti ini, saya pengen jadi orang normal aja, biasa gitu, sebenarnya ada nggak sih? Ada sih. Aku juga punya target, intinya kalau aku harus umur pokoknya aku jalan 40, aku udah harus punya target yang nggak mungkin aku kerja kayak gini lagi. Gitu ya. Di umur segitu kita susah mas, sudah mau kerja dunia manusia susah, jadinya kalau di umur segitu ya kita harus punya modal dan kita harus bangkit dari dunia kayak gini. Tapi dulu awal sampai masuk ke dunia seperti itu, otomatis pasti ada alasan ya, pasti ya. Iya. Kok kenapa toh langsung mau masuk situ? Padahal dulu peluang kerja atau bagaimana banyak juga pastinya kan. Itu alasan awalnya apa sih? Ya kalau aku alasan awalnya karena keluarga mas. Karena keluarga. Iya karena orang tua. Dulu aku pertama jadi PKK ya, jadi terjun di dunia malam kayak gini tuh aku memasuki SMA kelas 2. Aku kerjanya di Solo, di salah satu kafe di Solo. Itu tetangga aku yang ngajak, karena ya aku pengen sih
dulu itu nggak pengen sih bisa kayak gini mas, karena orang tua saya nggak bisa aku sama adikku intinya orang tua saya itu lebih berat ke adikku, jadinya aku sebisa mungkin aku cari uang sendiri buat aku sendiri. Aku dulu itu bersikeras aku harus punya ijazah SMA. Terus tapi saya jujur dulu itu sekolah nggak pernah pakai uang mas, aku waktu nggak pakai uang orang tua karena aku dapat beasiswa. Sampai aku D3 itu kan aku dapat juga beasiswa di kampus, salah satu kampus di Solo. Jadi aku kalau siang tuh sekolah sampai malam aku kerja. Karena walaupun aku dapat beasiswa, aku juga butuh bayar kos, aku juga butuh makan, aku juga butuh menghidupi aku sendiri. Jadinya ya aku kerja. Kalau dari sana sendiri ya, suka dukanya perjalanan sampai dari dulu sampai sekarang itu yang paling pernah sampai rasakan kok itu gak nyaman banget itu apa sih jadi dunia seperti ini? Kalau aku dari dulu sampai sekarang nggak nyamannya kerja kayak gini itu nyaman-nyaman aja sih aku. Cuma kadang rasa bosan itu ada, tapi kalau rasa nyaman ya nyaman-nyaman aja. Aku selagi teman kerja itu satu tim itu baik-baik, baik nyaman-nyaman aja sih. Tapi kayak ya kita itu kan sosial ya pasti ya, dengan tetangga atau siapa lah itu, pernah nggak tersenting suara kok dia kerjanya kayak gini gitu? Iya, kalau tetangga pernah mas. Saya nggak menafik, saya orang tatonya penuh di tangan aja, di kaki aja, di dada. Aku dan orangnya yang nggak bisa pakai baju sopan mas. Kalau di rumah harus pakai celana panjang, harus menutupi tato, aku nggak bisa mas. Aku sudah kebiasaan pakai baju yang apa adanya gitu ya, pokoknya ya itu bajuku itu gitu. Aku nggak mau yang aku tuh pengen jadi diri sendiri mas. Jadi aku pengen kue harus gini itu kata orang harus gini, aku nggak bisa. Aku tuh pengennya aku yang aku sendiri. Banyak masalah tetangga. Aku tuh kerja dari dulu sampai sekarang. Aku tapi ini tidak pamer ya mas. Ya, aku cerita. Aku ngeles itu semata-mata emang aku tuh pengen punya tabungan, aku tuh pengen punya apa yang orang yang pokoknya intinya itu saya sakit hati nek orang itu ngomong aku nggak punya ini. Jadi orang itu yang ngomong itu harus ada gitu. Kayak orang bilang kayak si ini gini-gini, jadi aku harus punya rumah sendiri, aku harus punya motor sendiri, aku harus punya mobil sendiri. Ya alhamdulillah aku punya itu. Wow, berarti sampai juga termasuk walaupun dulu itu cariku ya pakai maksudnya nyariku ya susah banget dulu loh. Aku belinya juga nggak cash, tapi kan alhamdulillah sekarang aku udah punya semua. Rumah ya adalah kecil-kecilan udah rumahku sendiri. Udah bisa perbaiki rumah orang tua. Terus mobil ya jelek-jelekan ya aku ada, motor ada. Maksudnya apa orang yang bilang kowe tak mungkin bisa tuku itu, aku harus semangat. Orang bilang itu semangatku gitu. Ya alhamdulillah semua udah kepegang ke aku. Cuma sekarang itu aku baru ngumpulin uang buat aku nantinya itu nggak kerja kayak gitu. Aku harus cari dia. Dia juga bisa. Dari pola pemikiran saya berarti bukan termasuk orang yang monoton juga ya kayak gitu ya. Kan maksudnya gini, kebanyakan orang berpikir dia kerja nyari lah kayak gitu ya, dunia malam lalu cuma senang-senang bahagia dan sebagainya gitu. Ada yang banyak orang berpikir sampai segitunya. Itu berarti sampai bukan berpikir orang seperti itu juga ya? Dulu mas. Dulu pernah itu juga. Pernah itu juga. Pernah itu juga, tapi itu dulu. Dan itu nggak ya menurutku itu juga berlangsungnya agak lama sih mas, tapi ya alhamdulillah sekarang udah enggak. Jadi ya aku cari uang buat aku sendiri. Dulu pernah mas, aku kerja di suatu tempat Solo mas. Itu aku ya di umur itu aku laris-laris gitu mas. Aku nyari itu gampang-gampang. Itu ya apa ya maksudnya, aku tuh suka sama orang tapi kayak orangnya itu nggak kerja, jadi semua itu aku mas. Oh gitu ya.
terus 3 tahun. Maksudnya aku bisa tahu dia itu cuma mau uangku aja. Dulu itu motor FU Satria itu kan baru kencang-kencangnya ya. Kalau anak muda tuh kalau pakai itu katanya wah meh nggak cewek kayak apapun bisa. Iya pernah ada. Aku kerja mati-matian tak beli itu mas, baru tes lagi. Aku dulu tuh sehari mau cari 2 juta 3 juta itu tanpa open BO pun aku masih bisa. Di umur aku yang dulu yang lagi naik-naiknya itu selama 3 bulan itu aku disambiin dia Satria FU mas. Itu aku udah hubungan sama dia 2,5 tahun minta FU. Habis itu selang 5 bulan aku itu dibilang sama temenku, intinya aku tadi lihat dia baru sama orang lain. Aku orangnya yang enggak tipikal orang sih, enggak mudah percaya. Aku itu percaya kalau aku lihat sendiri. Jadi nek mau dibilangin tadi itu sama itu di sana gitu, enggak bakal percaya. Karena ya cuma tak yakin tak sendiri. Setelah itu waktu itu aku mau pulang ke rumah, mau aku lupa masalah temanku, jadi temanku mau nikahan. Aku pulang ke rumah, dia tak ajak, nggak mau, katanya dia ada acara sama teman-teman FB-nya. Oh ya udah. Malam-malam jam 11 aku itu dapat kiriman foto di Solo itu kan ada sih mas kayak tongkrongan anak muda itu namanya BI di Solo itu lah. Aku dikirimin foto sama teman saya. Itu jam 11 malam aku naik motor dari rumahku ke BI itu ya 2 jaman mas. Nah, semenjak itu aku tahu aku cuma nuker aja. Oh begini ya, makasih dah. Aku juga nggak minta motornya, nggak apa, udah aku tinggal balik ke kos. Habis itu ya dia pulang ke kos minta maaf ya, udah nggak bisa ya udah kalau emang gue mau butuh FU ya udah bawa pergi, tapi kita sama-sama. Semudah itu juga. Cuma gini, kayak maaf ya ke privasi ya. Tanggapan dari keluarga besar atau pribadi sampean, oh kok tahu sih ternyata dia seperti itu gimana ya mas? Pernah ada yang memberikan tanggapan atau? Kalau keluarga saya belum pernah ada yang tahu mas. Oh pernah ada yang tahu. Cuma ya namanya kayak gini ya, aku orangnya tuh tipikal orang yang bisa menyesuaikan mas. Jadi aku kalau pulang ke rumahku sendiri tuh rumahku sama ibuku kan beda mas. Jadi kalau pulang ke rumah ibuku ya aku dengan pakaiannya seperti orang normal. Kalau ditanya juga aku kerjanya di restoran atau di pabrik gitu. Jadi keluarga besar saya belum pernah ada yang tahu kalau aku kerja di dunia itu. Cuma kalau tetangga aku ya bukan tetangga ibu saya, itu banyak yang dulu itu kan kalau tempat hiburan di Solo itu kan yang banyak di Solo mas. Kalau di tempatku kan tidak ada tempat hiburan sama sekali karena di Karanganyar itu nggak ada tempat hiburan, kayak izin kan nggak bisa belum. Jadi orang-orang di tempatku itu kalau cari hiburan ya di Solo. Nah tetanggaku, tapi bukan tetangga ibuku ya, tetangga itu sering ngecop aku nyanyi gitu. Kalau tetangga aku sih banyak yang tahu. Cuma kalau keluarga besarku sampai sekarang belum pernah ada. Dan sampai sekarang pun keluargaku itu belum pernah tahu saya di mana. Oh gitu ya. Ya, dirahasiakan lah ya. Saya hampir 15 tahun lebih itu tidak pernah pulang. Sama super yang pertama. Kalau sampai sendiri pengalaman berkeluarga pernah ada sudah? Kalau berkeluarga belum. Cuma kalau dulu ada seseorang yang pengen ngepasne aku tapi nggak dinikah negara sih. Cuma kayak nikah siri gitu pernah ada. Terus untuk harapan ke depan diri sampai pribadi ya, ini gimana sih? Ya entah ya Pak tadi sampai udah bilang saya ingin berhenti, apa cuma cukup udah berhenti, nah kita nggak ada dan ada harapan yang pasti pengen sampai jadi pegangan ya. Iya. Untuk sementara harapanku ya aku saat ini aku kerja ngumpulin uang ya nanti buat muda kalau aku udah kerja.
kalau untuk sampai mencari sosok seorang imam lah bagaimana belum belum kepikiran. Berarti ya penghasilan jadi pemandu karaoke gitu sebenarnya bisa dikatakan besar atau tidak sih? Tergantung sepiraminya sih mas. Oh iya. Kalau dibilang besar ya nek pas rame ya besar mas, tapi kalau pas sepi ya kita nggak nambah ATM, nggak nambah malah ATM berkurang. Oh gitu ya. Berarti nggak seperti pemikiran anggapan orang-orang di luar itu ya. Iya. Oh jadi harus duit ya. Uangnya banyak ya. Mereka cari uang mudah. Berarti nggak seperti itu sebenarnya. Jadi bilang uangnya banyak, kalau pas rame dapat tamunya oke ya oke uangnya, tapi kalau pas enggak ya udah. Pengalaman tuh dari sana paling minus itu separah apa sih sampai ketika jadi asiannya kok jadi beda banget gitu, pernah mengalami hal gitu? Intinya mengalami yang nggak pernah punya uang gitu. Pernah mas, itu di saat corona mas. Oh kemarin itu? Ya corona itu kan tempat hiburan di Solo sepi, tutup full. Itu hampir 1,5 tahun mas. Dan kayak aku dan teman-teman sekosku itu kan nggak ada yang bisa kerja selain kerja itu. Dan itu ya udah, aku pas saat corona itu aku punya motor 2 itu udah kejual semua mas. Itu tuh Vario sama Avio itu udah kejual mas. Itu cuma buat bayar kos sama buat nyambung hidup selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Sampai segitunya sekali ya. Cuman kalau untuk hari-hari kalau nggak ada pandemi itu cukup normal lah ya, iya normal lah. Walaupun kita nggak bisa ngumpulin tabungan banyak, setidaknya setiap hari itu kita bisa sih ngumpulin ya berapa lah tapi untuk tabungan. Tapi kalau pas pandemi kemarin sangat-sangat wow. Udah berat. Tapi kalau ini benar nggak sih kayak tanggapan orang-orang kalau sampai harus itu kehidupannya lewat atau gimana, sebenarnya benar nggak sih hal kayak itu, pemikiran seperti itu benar nggak sih? Iya, kalau dibilang kehidupan harus itu mewah, iya mas. Pasti. Iya, soalnya apa ya, di kehidupan orang normal sama LC itu beda mas. Kalau orang normal uang 100.000 itu bisa buat apa loh mas? Iya bisa. Kalau di aku 100.000 itu cuma buat makan sekali sama ke salon aja, kadang kita masih harus nambah lagi ya. Bisa mengikuti kehidupan. Kadang kalau pas rame ya mas, kita itu kerja 1 malam dapat uang sawer sama jam-jaman dibikin 1 juta ya mas. Gitu besok. Wow, bisa sampai seperti itu? Wow, bisa 1 juta ya. Iya, kadang aja kita jalan-jalan sama teman-teman tahu-tahu habis 3 juta itu, tapi uang itu kemana nggak tahu, intinya udah dapat. Ya, senang-senang gitu. Gitu ya. Tapi kayak dari diri sampai kayak gini, karena gini nggak sih kayak walaupun kerja di tempat kayak gitu, kayak sampai ada pembimbing lowongan kita ngasih barang itu, pernah ada pikiran tuh, oh saya pengen saya seperti itu ada? Pernah mas. Jujur aku dari kecil nggak tahu agama. Oh gitu ya. Agamaku itu apa aku juga nggak pernah ngikutin. Aku dibilang agamaku Islam, aku juga nggak pernah haji, aku nggak pernah sholat. Aku sampai gedenya segini nggak pernah namanya sholat itu baca Al-Fatihah yang kayak gimana belum. Dibilang aku agamaku Nasrani, aku dalamnya gereja juga nggak tahu. Ya intinya saya nggak beragama gitu. Jadi agamaku mungkin KTP aja. Oh iya. Tapi ya ini cuma saya punya usul sedikit ya, cuma pengajaran ketika saya nanti saya punya kayak kajian atau tempat ngaji bareng gitu, kira-kira kalau sampai saya ajak ya kita belajar bareng lah, kamu di dalamnya kira-kira gimana, sampai setuju nggak itu? Iya, nggak apa-apa sih. Jadi berarti kita bisa sesuaikan waktunya, sampai gimana ya. Soalnya kita tetap harus paham tentang agama, tentang Tuhan kita, biar bagaimanapun yang menolong
kita besoknya kan juga tetap kembali ke menghadapi rezeki lagi. Nah, kita juga nggak tahu kapan kita akan kembali, apa kita tetap stay seperti itu, nggak tahu. Sampai punya boleh minta tips sedikit nggak buat kayak adik-adik sampai yang mungkin belum mengenal dunia seperti itu, dunia luar gitu, boleh minta saran sedikit? Ya, kalau menurutku jangan sampai lah yang masih adik-adik, yang masih kecil-kecil itu kalau bisa nggak usah mengenal dunia kayak gini. Mau bangkit itu susah mas, kalau udah di dunia kayak gini, kehidupan kita itu udah terlalu masuk ke dalam dunia kayak gini, kita mau naik itu susah. Soal dunia orang-orang di sana sama dunia aku tuh beda mas. Lebih enak di dunia aku. Oke, baik. Oke, mungkin untuk hari ini cukup segini dulu Mbak ya. Terima kasih sudah berbagi cerita. Ya, cerita sampai cukup menarik. Ya, mungkin next kita bisa lanjut lagi atau nanti ketika ada nasihat atau bagaimana, mungkin nanti saya akan hubungi ya. Terima kasih Mbak ya. Oke. Terima kasih sahabat Ngasomati. Ya, itulah salah satu cerita hidup yang agak menarik juga ya. Ya, kita harus tetap mempertebal keimanan, mengikuti ajaran-ajaran agama yang kita pahami dan memang kita anut. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.